Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ini ada komentar menarik dari Ibu Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Saat ini aku lagi terpuruk karena ditinggal mati oleh suami tersayang. Hati rasanya belum siap untuk ditinggalkan. Aku harus gimana ya Bang? Berilah aku nasihat ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novi. Jadi saran dari saya adalah kita harus siap, harus kuat, harus menerima ya. Karena yang namanya takdir kan Allah yang tentukan. Kalau kita orang beriman ya kita memahami bahwa segala sesuatu ya milik Allah. Jadi ketika dia ambil kembali ya sudah, serahkan saja padanya. Memang untuk melepaskan rasa melekat, rasa memiliki, rasa punya ya kan, memang berat ya. Apalagi karena kita udah terlalu cinta. Apalagi suami kita itu semasa hidupnya itu banyak meninggalkan kesan yang manis, yang positif, yang indah ya. Sehingga ketika kita ditinggalkan ya rasanya gak siap. Makanya banyak orang yang meninggal suaminya dia gak mau menikah lagi karena dia merasa gak tergantikan suaminya ya. Jadi begini ya, kalau kita terlalu hanyut dalam keterpurukan, nanti kita dikeroyok setan ya. Setan itu paling suka orang yang sedih, setan paling suka orang yang susah, setan paling suka orang yang stres, setan paling suka orang yang lagi galau. Jadi jangan sampai kita buka pintu untuk setan. Diri kita harus happy, harus bahagia, tetap jalani hidup ya. Mungkin kita merasa aku gak kuat rasanya Bang hidup sendiri Bang. Selama ini ada suamiku, kali ini gak ada suami ya rasanya gak kuat Bang. Kamu harus kuat demi anak-anakmu ya. Kamu harus bahagia demi anak-anakmu. Atau kita gak punya anak nih, mungkin masih ada orang tua, mungkin masih ada adik kakak. Kita harus happy demi orang-orang yang kita cintai ya. Jadi belajarlah melepaskan ya. Kenali bahwa dia kembali ke rahmatullah, dia kembali dalam rahmatnya Allah ya. Makanya dibilang kembali ke rahmatullah itu kan berarti dalam naungan kasih sayang Allah. Jadi ngapain kita tangisi, ngapain kita sedih? Padahal yang kita nangisi itu sebenarnya diri kita yang ditinggalkan. Aku bukan menangisi dia Bang, dia yang pergi aku tangisi. Enggak, sebenarnya kamu menangisi dirimu sendiri. Karena kamu merasa sepi, kamu merasa sendiri, kamu merasa udah gak ada lagi belahan hati ya kan. Nah jadi apa yang harus kita ambil sikap, bahwa yang sudah terjadi ya sudah. Itu sudah dalam genggaman Allah, kehendak Allah, takdir Allah, maunya Allah ya. Kalau kita orang yang beriman ya belajar menerima. Untuk kedepannya ya kita lebih ya jalani hidup sebaik mungkin ya. Sayangi juga diri sendiri ya. Jangan sampai kamu larut dalam kesedihan, larut dalam keterpurukan, larut dalam kesendirian, kesepian, dan di situ kamu ya hidup jadi berantakan, jadi susah, jadi galau. Mungkin kita ada kerjaan tapi jadi nggak konsen kerja segala macam ya. Kamu harus ada niat, ya Allah, aku harus berubah, kuatkan aku ya Allah. Aku harus bahagia demi anak-anakku ya Allah ya. Jadi kita harus
Memang harus siap. Cepat atau lambat kita juga akan ke sana. Ya, mungkin nomor antriannya aja yang beda ya kan. Duluan dia bang, gak sangka aku bang, kemarin sehat masih ketawa-ketawa kami, sekarang tiba-tiba udah gak ada dia bang. Biasanya kami selalu makan berdua, sekarang udah gak ada bang. Ada rasa kehilangan kan. Itu apa? Karena melekat. Ya. Apakah itu bisa sembuh bang? Bisa, hanya waktu yang bisa menjawab. Cepat atau lambatnya tergantung bagaimana cepat dan lambatnya kita menerima keadaan. Ya, berdamailah dengan diri sendiri. Ya, berdamailah dengan hawa nafsu kita. Belajar menerima. Ya Allah, dia sudah kembali kepadamu dan aku yakin dia di tempat yang layak, di tempat yang terbaik di sisimu. Aku yakin ya Allah dia bahagia di sana. Kita hanya beda alam aja ini. Ya, jalani hidup. Jangan sampai kamu nanti jadi sakit, jadi kepikiran, jadi kasihan nanti anak-anak. Ya. Jadi jangan terlalu berlama-lama dalam kesedihan. Karena kalau kita terlalu sedih aja tiap hari kan, setan tuh macam-macam bisikin. Makanya di situ kamu susah move on. Di situ kamu susah untuk menempuh lagi hidup yang baru, menempuh lagi jalan hari esok. Itu rasanya kayak nggak nampak bang. Hari ini aja udah capek aku bang, apalagi besok nggak tahu aku kayak mana. Ya, jadi untuk Ibu Novi, mungkin yang lain juga mengalami ya kan. Aku tinggal sendiri bang, suami tidak meninggalkan harta bang, suami malah meninggalkan hutang bang. Ya kan, anakku banyak bang, tanggungan kami banyak bang, segala macam. Kamu yakin Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan kita? Seperti apapun ujian yang sedang kita alami, tandanya kita mampu. Ya. Jika kamu merasa sedih, terpuruk, ditinggalkan suami karena mungkin ya suamimu tidak meninggalkan harta. Dan sekarang kamu yang menjadi tulang punggung keluarga dan di situ kamu merasa menjadi beban. Ya, enggak boleh. Gak boleh kita merasa beban. Ya. Makanya kuatkan rasa bergantung kita kepada Allah. Allah yang maha bisa, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha mengayomi, Allah yang maha mengurus makhluknya. Ya. Allah yang maha memberi rezeki. Dan kamu harus yakin rezeki anak-anakmu ada. Jangan kamu berpikir yang buruk-buruk, aduh anakku kayak mana ya bang, lagi sekolah bang, bisa-bisa putus sekolah ini, suamiku udah mati, gak ada lagi yang menafkahi. Ya insya Allah ada nanti jalannya. Dan dalam menyekolahkan anak itu jangan sampai kamu mengeluh, gak boleh ngeluh. Nanti bisa jadi di masa tua kita, anak kita sukses-sukses, anak kita soleh dan soleha, di akhir cerita di masa tua anak kita berebut nanti yang mengurus kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang tua, pengabdian kita itu dulu. Ya. Kebahagiaan itu nanti akan Allah balas, akan indah pada waktunya. Jadi kalau memang kita benar sayang sama anak-anak ya, kamu harus happy, kamu harus bahagia, kamu harus bisa move on ya. Ayo kita sugesti diri kita sendiri, aku harus bahagia. Ini masalah ini yang membuat aku sedih ini kan campur tangan setan juga. Dibisiki ketakutan, dibisiki kecemasan, dibisiki lagi kita keraguan segala macam. Takut ya kan. Sedih. Nah, itu setan itu. Gak boleh. Nah, kuatkan lagi ibadah, kuatkan rasa dekat kita kepada Allah ya. Mungkin selama ini kita hanya bergantung pada suami, pada Allah gak pernah bergantung. Ya kan? Oh, hanya ini ya, suamimu yang jadi Tuhan ya selama ini ya, kata Allah.
Akhirnya diambil suami kita. Udah diambil suami kita, sama siapa lagi kita bergantung? Jadi ayo kuatkan rasa bergantung kepada Allah. Kalau kamu selalu rasa hubungan batinmu dengan Allah itu dekat, kamu gak pernah rasa sepi, kamu gak pernah rasa kesendirian, kamu gak pernah ngerasa terpuruk, ya enggak? Ya kan? Kenapa kamu sekarang merasa terpuruk begini? Ya karena kita menganggap diri kita ini sendiri. Ya, kita bilang gak ada yang mengerti posisiku bang. Iya, makhluk memang gak ngerti, tapi Allah maha mengerti. Makanya kita jalin lagi hubungan batin kita dengan Allah. Ya, perbaiki lagi ibadah kita, ya. Mendekat lagi, banyak-banyak bergantung kepada Allah, insya Allah. Nanti banyak pertolongan yang gak disangka, yang gak diduga, ya. Allah punya rencana. Cuman kita aja mungkin gak bisa baca hikmahnya. Ya. Jadi untuk Ibu Novi dan yang lain mungkin mengalami juga, ya, belum siap jadi janda, ya kan? Ayo, sekaranglah waktunya kamu bermesraan dengan Allah. Jika kamu selalu merasa aku bersama Allah, gak ada rasa sepi. Ya, tinggal kita pikirkan bagaimana anak-anak ke depannya. Kamu harus bahagia. Tetap berkarya, tetap kita usaha, tetap kita, ya, menjalani hidup dengan baik. Selagi masih ada umur berarti masih ada amanah, berarti masih ada tugas. Jangan pula gara-gara suami udah gak ada, gak semangat lagi kita hidup, berarti kamu gak paham tugas. Ya, jalani hidup ini, jangan kamu berlari dari hidup. Oke, mudah-mudahan ini bisa menyejukkan, ya, menenangkan sedikit hati yang lagi galau. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Andi. Maaf saya mengganggu karena ini sudah jam 2.40 pagi. Begini Bang Andi, aku mau berbagi cerita nih. Usaha saya dagang kecil-kecilan. Tapi 3 tahun ini yang kurasakan itu turun terus usaha saya sampai sekarang. Akhirnya aku sadar, aku mendekatkan diri sama Allah. Aku selalu banyak beribadah yang biasa tidak pernah saya lakukan sembahyang tengah malam. Sudah kulakukan, sudah 2 tahun terakhir ini rutin Pak Ade. Sudah 2 tahun mungkin saya jalanin itu sembahyang tengah malam. Tetap usaha saya tidak ada perubahan. Makin sempit rezeki saya, makin sempit. Ibaratkan air, ya cuma menetes-netes aja lah sekarang ini. Tidak bisa bergerak sekali sekarang Pak Andi. Tidak bisa lagi bergerak, rapat benar. Betul-betul aku dibantuin sama Tuhan. Aduh. Lalu saya membuka YouTube Pak Andi, belajar ber-DM. Kalau saya habis ibadah tengah malam itu Pak Andi, saya belajar ber-DM itu, saya duduk di situ 1 jam, duduk apa namanya itu, duduk tipu lah, duduk bersilah,
Tidak bisa kayak orang ceritanya itu bisa melayang-layang badannya sampai keluar angkasa. Tidak pernah kurasakan kayak itu Pak Andi. Biasa-biasa aja. Malah biasa tertidur. Tidak pernah apa ya? Ya ndak bisa kurasakan kayak cerita-cerita orang di YouTube itu. Begitu Pak Andi. Dan yang saya tanyakan Pak Andi, usia saya kan hampir 60 nih. Memang itu rezeki manusia itu kalau sudah berumur apa sempit, apa sudah sempit kayak itu. Pertanyaan yang kedua saya ini, apa masih ada harapan usaha saya ini bisa bangkit lagi ini? Ya cukup untuk menafkahi keluarga lah, dengan memberi orang-orang juga, orang-orang yang kada mampu, janda-janda. Kira-kira masih ada harapan ke Pak Andi? Nah begitu aja Pak Andi cerita saya. Mohon pencerahannya Pak Andi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah mengizinkan Bang Andi bisa menjawab pertanyaan saya ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Mantap kali ceritanya ini ya. Kalau ditanya masih ada harapan nggak Bang? Ya emangnya saya calo Allah, mana tahu saya, ya kan? Jangan tanya sama saya. Yuk kita sama-sama belajar bertanya kepada Allah. Ya. Coba kita bertanya kepada Allah. Sebenarnya segala jawaban sudah ada pada diri kita sendiri. Kenapa Bang? Buktinya banyak orang punya masalah tapi nggak tahu dia solusinya. Dia nggak tahu jawabannya. Ya, karena dia nggak mau mencari tahu. Karena semua itu yang paling mengenal kita, yang paling mengerti kita ya diri kita sendiri. Jadi jawaban yang tepat ya ada di diri kita. Makanya kita belajar merenung, belajar tafakur ya. Banyak-banyak bercermin. Kalau terjadi sesuatu pada diri kita, gara-gara apa sebabnya? Semua kan ada sebab akibat. Lucu juga itu. Saya duduk berzikir nafas, kok nggak ada macam yang lain. Ya udah, kalau memang nggak ada ya jangan diminta-minta, jangan dicari-cari. Jadi ini untuk saudaraku, sahabatku, siapapun yang mengalami pengalaman yang sama, ya mungkin samalah seperti Pak Anton ya. Kenapa ya Bang? Kok sempit ya Bang? Aku sudah sholat, aku sudah kuat ibadah, aku sudah bersedekah, aku sudah meninggalkan segala dosa, tapi kok makin sempit ini Bang? Ya, makanya banyak orang ketika kuat ibadah, hidupnya semakin susah, dia protes kepada Allah. Karena saya juga pernah protes itu. Ya. Coba nanti di channel Kata Jiwa itu dicari itu. Judulnya Protesnya Sang Pertapa. Itu jawabannya sudah ada di situ. Ya. Masih mending lah 3 tahun. Saya aja 5 tahun, Pak. Kalau 3 tahun menetes, Bang, kenapa rezeki itu hanya netes ya Bang? Bukan ngalir lagi, hanya menetes. Masih mending Pak, baru 3 tahun. Saya aja keringnya luar biasa 5 tahun. Ya.
Jadi di situ sebagai bukti bahwa Allah memberikan kelapangan rezeki bukan karena amal ibadah, ya. Kalau ada orang bilang, "Wah, saya rajin sedekah, makanya rezeki saya lancar." Itu bukan karena sedekahmu. Itu ujian dari Allah sebenarnya. Ya. Itu sebagai bukti. Jadi bukan karena sholat kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena kuasa kita. Semua itu karena kehendak Allah. Ya. Kalau dia sempitkan, ya kita baca kenapa disempitkan. Ya. Jadi saya disempitkan oleh Allah bang sudah 3 tahun bang. Sementara saya mulai mendekat kepada Allah sudah mulai kuat ibadah 2 tahun. Hitung-hitungan pula kita sama Allah. Kacau kali tuh. Sama Allah pula kita hitung-hitungan. Kenapa bang? Usaha saya kok nggak maju-maju bang? Kira-kira ada harapan nggak bang bakal bangkit lagi? Jangan ditanya harapannya. Kita jangan cari solusi loh. Kebanyakan manusia itu dikasih masalah oleh Allah yang dia cari solusi. Tapi dia nggak pernah mau tahu nih maksud Allah apa. Ya Allah, kalau engkau memberikan suatu musibah, suatu masalah, hikmahnya apa ya Allah? Itu yang orang nggak pernah cari tahu. Dulu aku rezekiku lancar, uang ada, usahaku jaya. Sekarang kenapa kok sempit nggak seperti dulu? Kenapa ini ya Allah? Tanya itu, cari sumber masalahnya. Ya, jangan cari solusi. Semakin cari solusi, semakin nggak dapat solusi. Ya, biasanya orang-orang yang dipersempit oleh Allah bukan karena udah panjang umur kita bang. Nampaknya aku udah, apakah karena aku udah tua ya bang, umurku udah 60 tahun, ini rezeki makin sempit, apakah memang begitu bang? Macam-macam pula prasangka kita. Gak ada itu kaitan sama umur. Ya, sebenarnya ada juga kaitan, tapi arahnya bukan karena umur sebenarnya. Ya, hal yang paling tepat adalah kenapa disempitkan rezeki? Agar kita itu melepas kemelekatan duniawi. Itu sumbernya. Ya, itu yang harus kita pahami. Aku kan masih banyak tanggungan bang, masih banyak yang harus aku nafkahi bang, masih banyak yang harus aku hidupi bang. Tapi macam mana nasib mereka nanti misalnya kan? Kenapa Allah mempersempit rezekiku bang? Macam-macam pertanyaan kita, ya enggak? Jadi kita tanya pada diri kita. Biasanya apa-apa yang sudah diambil oleh Allah itu dikarenakan kemelekatan diri kita terlalu kuat di situ. Ya. Apa yang paling kita cintai itulah yang akan diambil oleh Allah. Jadi apapun yang kita kehilangan, apa yang pun kehilangan yang kita rasakan, itulah pertanda Allah mengambil kembali apa yang paling kita cinta. Karena Allah itu maha pencemburu. Ya. Apabila ada cinta yang melebihi daripada Allah, itu Allah akan ambil. Ya. Jadi hati-hati kita. Hati-hati, banyak nikmat Allah yang Allah berikan, tapi gak pernah kita bersyukur, gak pernah kita itu berterima kasih kepada Allah, gak pernah kita itu merasa gimana ya, yang merasa bahwa semua ini karunia Allah, gak pernah. Yang kita akui adalah karena usaha kita. Nah di situ kan sombong, di situ kan ego. Apalagi orang kalau semua serba ada, pernah nggak dia butuh Allah? Nggak pernah.
Ngapain aku berdoa, ngapain aku minta, rezekiku lancar kok, semua ada. Jarang dia minta, ya kan? Nah, di situ Allah murka. Oh, kamu terlalu cinta pada pekerjaanmu. Oh, kamu terlalu cinta kepada kedudukanmu. Oh, kamu terlalu cinta kepada usahamu. Hancur, diambil balik sama Allah. Ya, kenapa diambil? Biar kemelekatan kita itu hancur. Itulah yang dikatakan dengan berhala diri. Ya, ini yang sangat halus. Kalau ada orang nyembah patung, nyembah jimat, nyembah jin, itu kita cepat kali kita bilang syirik itu. Tapi bagi orang-orang yang menyembah duniawi, gak pernah kita bilang syirik. Padahal banyak juga kita berlaku syirik, ya kan? Cinta kepada pekerjaan, cinta kepada usaha, ya. Sampai terkadang kita istilahnya gimana ya? Berbagai cara kita lakukan untuk meraih keuntungan, ya kan? Nah, siap-siap aja. Ketika melekat rasa cinta itu, Allah cemburu. Diambil kembali. Tapi kenapa ya bang? Kok sakit kali ya bang? Udah bertahun-tahun ini bang. Kok Allah tidak kembalikan? Berarti rasa melekat kita belum lepas. Ya. Makanya banyak orang yang sama Allah itu istilahnya gimana ya? Hendak menipu Allah padahal dia yang kena tipu. Seperti apa bang orang yang menipu Allah? Rajin dia ibadah tapi bukan karena Allah, tapi agar ingin mendapatkan duniawi. Nah, makin gak dikasih sama Allah. Ya kan? Sholat udah bang, maksiat udah kutinggalkan bang, dosa udah kujaga bang, gak ada lagi buat dosa. Ya kan? Tiap hari aku ngaji bang, tiap hari aku zikir bang. Zikirmu karena ingin dapat rezeki. Siap-siap aja. Makin gak dikasih sama Allah. Karena apa? Tidak ada keikhlasan kita, tidak ada ketulusan kita karena Allah. Berbeda kalau orang dapat hidayah, rajin dia sholat, rajin dia ibadah, ya. Terpanggil dia untuk mendekat kepada Allah, rindu dia kepada Allah, itu betul. Berarti dia mendekatnya itu karena hidayah, karena panggilan. Tapi kalau kita rajin ibadah karena ingin rezeki lancar, ingin usaha kita sukses, itu namanya ada udang di balik bakwan. Jadi jangan salahkan Allah kalau bertahun-tahun netes rezekinya. Ya kan? Ditahan itu sama Allah. Kenapa ditahan? Allah ingin melepas cinta kita kepada duniawi. Ya. Tunggulah rasa cinta itu sirna. Tunggulah kepada duniawi ini kita hambar. Gak ada rasa lagi, udah hambar. Ibaratnya kalau sayur itu udah gak ada garam lagi, gak ada rasa lagi, hambar. Barulah di situ Allah kembalikan. Nah, ketika Allah kembalikan, tidak ada lagi kita lompat-lompat. Tidak ada lagi kita senang luar biasa kayak dulu. Biasa aja kita. Ya. Jadi sama Allah itu jangan nipu. Jangan kita istilahnya ngakal-ngakalin Allah. Allah pula mau diakalin, ya kan. Nggak bisa. Nah, jadi jalan satu-satunya ini bukan untuk Pak Anton aja, untuk kita semua lah. Jangan dicari solusi, ya. Bagaimana bang biar usahaku lancar bang? Itu namanya cari solusi. Ya kan? Lepaskan dulu keinginan kita. Makanya hidup ini jangan banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, makin susah hidup ini. Kepingin ini nggak dapat, kepingin itu nggak dapat, kepingin ini lagi nggak dapat, susah kita. Ya kan? Jangan diturutin kali keinginan. Coba kita terima dulu, belajar terimalah. Ya. Belajar menerima. Ini sudah kehendak Allah, rezekiku sempit, aku terima ya Allah. Tapi aku yakin Engkau Maha Kaya ya Allah. Aku yakin Engkau Maha Kuasa ya Allah.
Merubah siang jadi malam mudah bagimu ya Allah. Masa merubah hidupku? Gak bisa. Aku yakin kau bisa ya Allah. Ya kan? Puji-puji terus Allah itu. Ya. Lalu ikhlas. Ikhlaslah kita. Belajar ikhlas. Belajar menerima. Belajar melepas kemelekatan duniawi. Jangan kita menganggap aku masih 1000 tahun lagi umurku. Nah, itu biasanya kalau orang masih menganggap umurnya 1000 tahun lagi, makanya duniawinya kencang. Dunia aja otaknya itu, dua duit itu aja otaknya. Karena apa? Dia menganggap bakal 1000 tahun lagi dia hidup. Tapi pernahkah kita merasa aku nampaknya andai kata besok mati aku ya, apa yang aku jawab di hadapan Allah ya. Andai kata besok aku mati ditanya, apa saja amalmu yang udah kau perbuat? Apa sih amalku? Selama ini dosa aja yang aku buat. Apa aku harus jawab besok? Pernah gak kita seperti itu? Kalau kita mengingat kematian, gak ada lagi cinta duniawi ini. Paling yang kita nikmati itu hanya sebatas perut, ya kan? Hanya sebatas kebutuhan hidup. Itu aja, nggak ada lagi kita pikir harus jaya, harus sukses, harus punya usahaku maju begini, nggak ada. Ya, biasanya orang yang ambisi kepada duniawi itu karena dia menganggap dirinya bakal 1000 tahun lagi hidup. Coba kita betul-betul rindu kampung akhirat, menganggap kita andai kata besok mati aku, apa amalku ya? Mana lebih banyak ya kira-kira, amalku yang lebih banyak atau dosaku yang lebih banyak? Itu yang kita takutkan. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, satu, kita belajar terima dulu. Ini sudah kehendak Allah, rezekiku sempit. Aku terima ya Allah. Ini sudah maumu, mungkin ini yang terbaik untukku. Prasangka baik bahwa ini cara Allah melepaskan kemelekatan duniawi kita. Ya kan? Aku lepas ya Allah dunia ini ya Allah. Apapun kehendakmu itu adalah yang terbaik untukku ya Allah. Terima dulu. Nego, setelah terima nego sama Allah. Nego yang bagaimana bang? Yakinlah bahwa Allah bisa merubah. Yakinlah Allah bisa meridhoi diri kita. Seperti apa diridhoi oleh Allah? Allah kembalikan duniawi, tapi kita semakin banyak kebaikan. Ya. Semakin banyak kita kebaikan. Karena saya udah rasa dulu, uang banyak, tapi bukan berarti itu disayang oleh Allah. Allah kasih tiap hari. Kau mau uang, kau mau kaya, kau mau ini, kau mau itu, ku kasih terus. Allah kasih terus. Dengan uang itu maksiat saya. Dengan uang itu buat dosa tiap hari saya. Ya. Dengan uang itu makin sombong diri saya. Dengan uang itu makin bangga, makin takjub saya kepada diri ini. Ya kan? Allah memberi bukan karena Allah sayang. Nah, kalau bisa kita bismillahirrahmanirrahim itu betul-betul dua-dua dapat, dikasih dan disayang. Ya. Nah, belajar dulu melepas. Ketika Allah ambil kembali, oh kau udah terlalu cinta, udah kelewatan kali kau cinta duniawi ini. Aku tarik balik nih. Diambil kembali sama Allah, nangis-nangis kita kan? Merengek kita tiap hari, ya Allah sempit kali rezekiku. Ya Allah susah kali hidupku. Hitung-hitungan lagi kita sama Allah. Udah sholat aku ya Allah. Dulu aku maksiat, aku berdosa. Tapi rezekiku lancar ya Allah. Sekarang giliran aku udah mulai ibadah, rezekiku kok hancur ya Allah. Komplain pula kita sama Allah. Ya. Ini udah saya rasakan, makanya bisa ngomong, makanya bisa cerita. Ya kan? Ngamuk kita sama Allah. Di mana letak kayamu ya Allah? Katanya engkau maha kaya. Aku aja kok susah gini.
Yang kusembah yang maha kaya, tapi kenapa aku susah? Ya kan? Sampai makan pakai bawang merah, udah parah kali nih zaman sekarang makan pakai bawang merah, lauk nggak ada lagi, telur nggak ada lagi, ya kan? Udah sedih kali tuh. Saya udah rasa. Nah di situ Allah ngomong, Allah bicara. Oh, percuma lah kau sholat, kata Allah. Ya, itu bahasa rasa itu, dihujam langsung di hati kita, seolah-olah Allah tuh ngomong. Percuma kau sholat, tiap hari kau nunggang-nungging, tapi kau minta rezeki. Bukan karena aku itu. Ya kan? Percuma kau ibadah, ngaji, zikir, berjam-jam kau zikir, tapi yang kau harap rezeki. Hanya rahmatku yang kau minta, bukan aku yang kau hendak temui, kata Allah. Terdiam kita, gak bisa ngomong. Ya, gak bisa ngomong. Nah, lepaskan itu semua. Ketika engkau lepas dari cinta duniawi, baru ku kembalikan, kata Allah. Ngomong Allah begitu. Baru ku kembalikan. Ya. Tapi sakit juga, 5 tahun. Ya, 5 tahun. Menderita 5 tahun. Nah, ketika lepas semua kemelekatan, baru Allah kembalikan. Ketika dikembalikan gak ada rasa, hambar. Ya, hambar. Malah takut kita. Kalau lagi Allah kasih banyak, Allah kasih, ya Allah, jatah siapa ini ya Allah? Aku gak butuh sebanyak ini ya Allah. Untuk siapa ini ya Allah? Malah kita tanda tanya. Ya. Nah, berbeda sama orang yang masih duniawinya kuat. Bisa sukses gak ya? Bisa bangkit lagi gak ya? Sampai kapan kayak gini terus ya? Nah, itu masih duniawi. Ya. Jadi jangan ditanya apa mau kita. Kita tanya itu apa mau Allah. Ya Allah, apa maumu ya Allah? Ya kan? Tanya dulu, apa mau Allah? Ya, jadi jangan cari solusi. Hidup ini jangan cari solusi. Semakin dicari, semakin stres. Jadi bagaimana bang? Sakit kali hidup ini, pahit kali hidup ini. Ya pahit itu karena gak menerima. Ya kan? Belajar terima. Ya, belajar menghargai. Belajar bersyukur. Dahulu uang banyak, royal kita, happy kita, enjoy kita. Giliran uang sedikit, baru berharga uang itu. Ya kan? 50.000 perak aja berharga kali. Ya Allah, berharga kali 50.000 ini. Dulu di saat aku banyak uang, 50.000 tuh gak ada harga. Tapi ketika dikasih sulit oleh Allah, kejepit kita. Udah gak tahu lagi kita. Gak punya apa-apa lagi kita. Dapat uang 50.000, luar biasa tuh bahagianya, syukurnya. Jadi bersyukur itu bukan soal jumlah. Ya, bukan soal nilai, bukan soal nominal. Jangan mentang-mentang kita bilang aku tunggu banyak duit baru bisa syukur. Banyak orang banyak duit gak bersyukur. Ya. Nah, jadi menerima, belajar menerima. Aku terima ya Allah. Baca apa maunya Allah. Bisa jadi itu kecintaan kita terlalu melekat. Allah ambil karena kita lebih cinta itu daripada Allah. Nah, lepas dulu rasa cinta, bukan gak boleh. Ya, engkau mau dunia, boleh kata Allah. Tapi level dunia itu di bawahku, jangan di atasku kata Allah. Nah, ketika kita sudah merendahkan derajat duniawi itu dan cinta kita kepada Allah betul-betul sungguh-sungguh, baru Allah kembalikan. Ketika itu sudah dikembalikan oleh Allah, gak masuk lagi ke hati kita, hanya dalam genggaman aja. Ya kan? Udah hambar rasanya tuh hambar.
Nah, jadi untuk Pak Anton, mohon maaf, pedas sekali nih, ya. Kalau ini pahit, pedas, ya mohon maaf. Memang ini harus pedas ini wilayah ini. Ya, jangan cari solusi, tanya kepada diri sendiri, apa salahku ya Allah? Ya, nanti Allah akan kasih jawaban. Habis itu tanya, apa maumu ya Allah? Maumu seperti apa ya Allah? Jangan tanya maunya kita, banyak kali maunya kita. Tanya apa maunya Allah. Nanti Allah akan jawab. Ya. Nah, kalau memang kita amanah, Allah kembalikan dunia itu. Lebih lagi dari sebelumnya tuh Allah berikan lagi dunia itu. Ya. Jadi wilayah ini sakit, Pak. Kenapa sampai 3 tahun? Kenapa sampai 5 tahun? Kenapa sampai 15 tahun? Banyak itu. Pengalaman orang itu sampai puluhan tahun menderita. Karena dia nggak paham sumber masalahnya, yang dia cari penyelesaian masalah. Iya kan? Yang dia cari solusi dari masalah. Coba sumber masalah dulu yang dicari. Ya. Saya 5 tahun. Nangis. Merengek tiap hari. Sampai kering air mata itu. Ya kan? Nah, jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, kalau baru di bawah 5 tahun ya jangan inilah. Pelan-pelan kita. Ya kan? Kalau bisa jangan sampai 5 tahun. Cepat-cepat lepas. Nah, karena saya nggak paham, makanya 5 tahun kena. Ya. Nggak paham aku bahwa Allah menyuruh lepas ini, kemelekatan ini. Kalau cepat kita paham, cepat kita sadar, nggak, ya insya Allah jangan sampai 5 tahun, nggak sampai 3 tahun. Ya, sebentar aja itu, Allah kembalikan lagi. Ya, mohon maaf kepada saudaraku, sahabatku yang lain yang punya pengalaman yang sama, ya. Ini berdasarkan pengalaman hidup, ya, yang sudah saya jalani, yang sudah saya rasakan. Memang pahit itu. Ketika kita lebih cinta duniawi ini, melekat, dan di situ Allah cemburu, Allah ambil kembali, dan kita nggak siap. Menderita hidup kita bertahun-tahun. Ya, itulah sejatinya neraka duniawi. Di dunia aja udah macam neraka kita. Ya kan? Nah, bagaimana biar kita cepat lepas, Bang, dari neraka dunia ini, Bang? Ya, cepat-cepat berserah kepada Allah. Kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Lepaskan segala keinginan kita, ego kita, ambisi kita, kecintaan duniawi kita, lepas semua, kembalikan. Ya. Nah, lalu jangan hitung-hitungan sama Allah. Sudah, sholat sudah ya Allah, sedekah sudah ya Allah, zikir sudah ya Allah, ngaji sudah ya Allah. Kok rezeki seret juga? Itu namanya hitung-hitungan. Ya, situ sebagai bukti, makin dibikin sama Allah sempit. Rezeki kau yang berlimpah ini, yang ku kasih rezeki ini bukan karena ibadahmu, karena suka-sukanya aku, kata Allah. Bukan karena kau rajin sholat, rezekimu berlimpah. Ya. Jadi jangan sampai kita akal-akalin Allah. Ya. Jadi apapun yang diambil kita pelajari. Pasti disitulah letak kecintaan kita. Ada orang yang senang sekali dipuja-puji orang, senang sekali disanjung orang. Apa yang terjadi? Dihinakan oleh Allah. Ya. Akhirnya banyak fitnah, banyak yang benci, banyak yang menggunjing. Karena apa? Dia senang kehormatan. Allah balik itu mudah bagi Allah. Ya kan? Ada orang senang karena duniawi, karena harta benda, makin miskin dibikin Allah. Itu timbal baliknya ada. Ya. Jadi kita di situ harus belajar. Bukan kita yang bisa. Aku bisa apa sih? Ya. Makhluk yang hina kita ini, nggak bisa apa-apa.
Semua itu Allah yang bisakan. Di situ Allah yang ingin memperkenalkan keakbarannya. Aku ini yang maha akbar, kata Allah. Aku yang maha bisa. Kamu gak bisa. Jangan kamu akui bahwa itu karena kehebatanmu, kata Allah. Ya. Nah, coba kita akui, ya benar ya Allah, hanya Engkau yang bisa ya Allah. Aku gak bisa ya Allah. Bagaimana bisa mengerti kalau belum dibuat tak berdaya? Dibuat dulu tak berdaya, baru ngerti. Memang aku gak bisa ya Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan ini manfaat untuk saudaraku, sahabatku yang lain. Mohon maaf kalau terlalu pahit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.